Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, bertemu lagi dengan saya Dea Ramadhani dari kelas 10-12. Pada kesempatan kali ini, mari kita eksplorasi bersama materi yang sangat relevan dan penting dalam konteks keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan merujuk pada sumber daya energi yang berasal dari sumber-sumber alam yang dapat diperbarui atau diperbaharui secara terus-menerus. Sumber-sumber energi ini biasanya didapatkan dari proses alamiah yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif lama, tanpa mengalami penurunan yang signifikan. Energi terbarukan memiliki keunggulan karena dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas dan berkontribusi mengatasi perubahan iklim. Sumber energi terbarukan mencakup berbagai macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara terus-menerus. Beberapa sumber energi terbarukan utama diantaranya adalah yang pertama, energi matahari atau solar. Energi dari sinar matahari dapat dimanfaatkan melalui teknologi panel surya untuk menghasilkan energi listrik, energi surya, atau untuk pemanasan air sistem pemanas surya. Yang kedua, energi angin. Energi angin dapat dikonversi menjadi listrik melalui turbin angin. Turbin angin banyak dipasang di darat dan di perairan untuk menghasilkan energi angin. Yang ketiga, energi air. Energi dari air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memanfaatkan pergerakan air dari sungai, danau, atau air terjun. Yang keempat, energi biomasa. Energi dari bahan organik seperti limbah pertanian, kayu, limbah makanan, dan limbah organik lainnya, biomasa dapat digunakan untuk menghasilkan listrik panas atau bahan bakar biogas. Yang kelima, energi geotermal. Energi yang berasal dari panas bumi. Di dalam bumi, panas ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanasan langsung. Yang keenam, energi gelombang dan pasang surut. Energi kinetik dari gelombang laut atau perubahan pasang surut dapat dikonversi menjadi listrik melalui teknologi yang sesuai. Yang ketujuh, energi panas bumi dalam tanah. Panas bumi yang terdapat di lapisan bumi dangkal dapat digunakan untuk pemanasan ruangan atau produksi listrik. Yang kedelapan, energi surya termal. Panas dari matahari dapat dikonversi menjadi energi panas untuk keperluan pemanasan termasuk aplikasi industri. Dan yang kesembilan, energi mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang biasanya digunakan di daerah terpencil atau pedalaman. Sumber-sumber energi terbarukan ini memiliki potensi besar untuk memberikan energi yang bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pengembangan dari pemanfaatan teknologi energi terbarukan terus berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Energi terbarukan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Beberapa manfaat utama dari penggunaan energi terbarukan adalah manfaat yang pertama, ramah lingkungan. Salah satu manfaat paling mencolok adalah bahwa energi terbarukan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan membantu mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. Manfaat yang kedua, sumber energi yang diperbaharui. Sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan panas bumi dapat diperbaharui secara terus-menerus sehingga tidak terbatas seperti sumber daya fosil yang semakin menipis. Yang ketiga, diversifikasi sumber energi. Menciptakan keberagaman dalam sumber energi membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko terkait fluktuasi harga dan ketersediaan bahan bakar fosil. Yang keempat, penciptaan lapangan kerja industri energi terbarukan seperti instalasi panel surya, turbin angin, dan proyek pembangkit listrik tenaga air menciptakan lapangan kerja baru dalam proses produksi, instalasi, dan pemeliharaan fasilitas energi terbarukan. Yang kelima, peningkatan akses energi. Daerah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional, energi terbarukan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan akses ke listrik. Lampu surya misalnya dapat membawa penerangan ke wilayah yang belum memiliki akses listrik. Yang keenam, efisiensi energi. Teknologi energi terbarukan seringkali lebih efisien dalam mengubah sumber daya alam menjadi energi, dan inovasi terus meningkatkan efisiensi ini seiring waktu. Pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.
Meskipun energi terbarukan memiliki banyak manfaat, namun ada beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi dalam pengembangan dan implementasinya. Beberapa tantangan utama meliputi: yang pertama, ketidakstabilan pasokan. Sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari bersifat variabel dan intermittent. Ketersediaan energi tergantung pada cuaca dan musim, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pasokan energi dan membuat perlu adanya solusi penyimpanan energi yang efektif. Yang kedua, penyimpanan energi. Teknologi penyimpanan energi masih menghadapi kendala baik dalam hal kapasitas penyimpanan yang memadai maupun dalam hal biaya. Perkembangan dalam teknologi penyimpanan energi merupakan tantangan kunci untuk meningkatkan kehandalan sumber energi terbarukan. Yang ketiga, biaya investasi awal yang tinggi. Meskipun biaya produksi energi terbarukan telah menurun secara signifikan, biaya investasi awal untuk infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau turbin angin masih tinggi. Meskipun biaya operasionalnya rendah, tantangan ini dapat memerlukan dukungan kebijakan dan insentif untuk merangsang investasi. Yang keempat, ketergantungan pada bahan baku tertentu. Beberapa teknologi energi terbarukan memerlukan bahan baku tertentu yang mungkin langka atau berasal dari daerah tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan risiko pasokan global yang perlu dikelola. Yang kelima, tantangan grid dan integrasi. Integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik konvensional dapat menimbulkan tantangan teknis seperti perubahan beban, stabilitas frekuensi, dan pengelolaan grid yang memerlukan investasi dan peningkatan infrastruktur. Yang keenam, dampak lingkungan. Meskipun energi terbarukan dianggap lebih bersih, beberapa teknologi seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga geothermal dapat memiliki dampak lingkungan lokal, seperti perubahan ekosistem dan potensi konflik dengan konservasi alam. Sementara industri energi terbarukan terus berkembang, mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong inovasi, investasi, dan penerapan teknologi baru dalam upaya mencapai transisi energi yang lebih berkelanjutan. Penerapan energi terbarukan memiliki sejumlah dampak positif terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa pengaruh positif yang dapat dicapai melalui penggunaan energi terbarukan. Yang pertama, reduksi emisi gas rumah kaca. Energi terbarukan seperti solar dan wind power memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, emisi gas rumah kaca dapat berkurang, membantu mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, pembersihan udara dan air. Menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan membantu mengurangi polusi udara, termasuk emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel debu. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro dapat membantu mengelola kualitas air dan mengendalikan banjir. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Energi terbarukan seperti solar, angin, dan air tidak menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini membantu dalam pelestarian dan konservasi sumber daya alam yang penting, termasuk tanah, air, dan biomasa. Yang keempat, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mengeksploitasi sumber energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas, sehingga mengurangi risiko geopolitik dan konflik terkait sumber daya energi. Yang kelima, pertumbuhan ekosistem hijau. Proyek-proyek energi terbarukan seperti taman angin dan taman surya dapat menciptakan ruang hijau yang mendukung keanekaragaman hayati dan menjadi habitat bagi flora dan fauna. Peningkatan kesehatan masyarakat. Reduksi polusi udara dari sumber energi bersih dapat memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat. Udara yang lebih bersih dapat mengurangi risiko penyakit pernapasan dan kondisi kesehatan lainnya. Pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan menciptakan landasan untuk pembangunan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Pemahaman dan penerapan solusi energi terbarukan dapat membantu menjaga keseimbangan ekologi dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap planet ini. Nah teman-teman, Indonesia juga telah mengimplementasikan beberapa proyek energi terbarukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Berikut adalah beberapa contoh proyek energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya, tepatnya berada di Cirata, Jawa Barat. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Riau, Kuantan, Riau. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin Sidrap di Sulawesi Selatan. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarula di Sumatera Utara. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA tepatnya berada di Jati Gede, Jawa Barat. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga surya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Proyek-proyek ini mencerminkan upaya Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas energi terbarukan sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan. Dalam mengakhiri pembahasan tentang energi terbarukan, mari kita mencermati bahwa langkah-langkah kecil dapat memiliki dampak besar dalam mendukung transisi energi yang lebih berkelanjutan. Mengadopsi energi terbarukan di kehidupan sehari-hari, mendukung proyek-proyek inovatif dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat adalah langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya energi terbarukan dan bersama-sama kita berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Dukungan untuk teknologi terbarukan, perubahan perilaku konsumen, dan advokasi kebijakan pro terbarukan adalah kunci keberhasilan peralihan ke sumber energi yang ramah lingkungan. Mari kita jadikan energi terbarukan sebagai bagian integrasi dari kehidupan kita. Dengan langkah bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi seluruh planet ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.